Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari yaitu mengevaluasi gambar bitmap dan vektor. Sebelum kita masuk ke sana, mari kita masuk ke pengertian gambar terlebih dahulu. Apa sih itu gambar? Menurut Fauzi, gambar merupakan karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Kemudian ada pendapat lain yaitu dari pendapat Setiawan dari KBBI. Gambar diartikan sebagai sebuah tiruan berupa orang, tumbuhan, binatang, dan benda lainnya yang dibuat dengan menggunakan pensil atau dengan yang lain pada medium kertas atau medium yang lain dan sebagainya. Yang dapat disebutkan di sini adalah gambar merupakan karya seni dua dimensi yang merupakan tiruan benda atau khayalan benda serta memiliki makna tertentu. Itulah pengertian gambar. Nah, setelah mengerti pengertian gambar, kita masuk ke gambar bitmap dan vektor. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja kalian banyak menemui gambar bitmap dan vektor, tapi kalian mungkin belum terlalu menyadarinya. Seperti itu. Gambar bitmap. Apa yang kalian pelajari dengan melihat pertama kali gambar bitmap di sini? Di sini adalah saat diperbesar atau di zoom, dia terdiri dari beberapa titik. Nah, nanti ini akan dijelaskan pada pengertian gambar bitmap. Gambar bitmap adalah representasi dari citra grafis atau digital yang terdiri dari susunan raster atau pixel, dot atau titik atau poin koordinat menurut Iswindarti. Nah, pada gambar di samping kita bisa lihat jika diperbesar, gambar tersebut terdiri dari beberapa titik atau kita bisa sebut pixel di sini yang tersusun dalam koordinat tertentu dengan warna tertentu sehingga membentuk suatu gambar. Itulah gambar bitmap. Nah, gambar bitmap memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya adalah bisa memberi hasil objek gambar bitmap ke objek gambar vektor dengan sangat cepat dan mudah, sementara kualitas gambar bisa kita tentukan. Kemudian pemberian efek khusus bisa dilakukan dengan mudah. Hal ini dapat kita praktekkan saat kita mengedit foto. Kita mengedit kecerahan, kontras, dan lain-lain. Kemudian objek gambar bitmap bisa menangkap warna dan bentuk secara alami. Kita bisa lihat pada gambar foto. Saat kita memfoto, itulah gambar nyata yang representasi gambar nyata dari apa yang kita ambil. Itulah gambar bitmap. Dan kekurangan, objek gambar bitmap sangat bermasalah saat diubah ukuran. Oke. Di sini ukuran yang dimaksud adalah ukuran pixel. Jadi saat diperbesar, apabila pixel itu kecil, dia akan pecah. Lihat dotnya akan sangat terlihat. Kemudian jika dicetak dengan resolusi lebih besar dari resolusi file asli, itu akan blur atau pecah juga. Itulah gambar bitmap. Dan kita masuk ke gambar vektor. Apa sih bedanya gambar vektor dan gambar bitmap? Secara pengertian sudah beda. Vektor adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis. Beda ya dengan titik dan garis di pixel. Jadi titik dan garis sangat rapat dan menyusun gambar vektor seperti gambar di samping. Nah, kelebihannya, gambar jenis objek vektor bisa diubah dalam bentuk dan ukuran tanpa harus menurunkan kualitas gambar grafis. Jadi saat di zoom in atau zoom out itu kualitasnya akan sama aja. Hasil gambar grafis vektor bisa di print dengan kualitas terbaik karena apa? Saat kita zoom atau kita print dengan kualitas pixel yang besar, itu hasilnya tetap sama, tidak pecah atau tidak blur. Kemudian kapasitas penyimpanan objek gambar vektor lebih efisien. Di sini yang dimaksudkan adalah saat kita membuat gambar dengan pixel besar, itu memang filenya akan besar, tapi karena gambar vektor tidak dipengaruhi oleh pixel, lebih baik kita menyimpan dengan pixel kecil. Jika kita membutuhkan pixel besar, kita tinggal zoom aja, kayak gitu. Jadi efisiennya di situ. Tapi juga memiliki kekurangan di gambar vektor, yaitu grafis vektor tidak dapat menampilkan suatu gambar dan gradasi secara realistis.
atau senatura gambar umumnya ya, itu adalah gambar bitmap. Karena gambar bitmap adalah basisnya foto, yaitu nyata. Kalau gambar vektor itu lebih ke kartun, walaupun dia dalam bentuk kartun yang sudah mendekati nyata. Nah, di sini ada perbandingan gambar vektor dan bitmap. Yang pertama tadi, gambar vektor tetap utuh atau tidak pecah saat di zoom. Sebaliknya, gambar bitmap akan pecah saat di zoom. Kemudian tersusun dari kurva atau pad terdiri dari garis dan segmen dan beberapa titik node atau disebut dengan anchor point. Itulah gambar bitmap. Maksud saya gambar vektor. Gambar bitmap itu disusun oleh selebaran titik pixel beragam warna. Pixel tersebut dalam pola atau grid. Gradasi warna harus dianalisis dulu oleh para desainer. Maksudnya gradasi, apabila kita menggunakan gradasi, suatu gradasi itu harus mencari gradasi yang cocok. Tapi kalau untuk gambar bitmap itu udah gradasinya udah terlihat sendiri. Kemudian tidak mengenal resolusi yang tadi. Kemudian menyimpan gambar sesuai dengan software yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan software CorelDRAW itu .cdr, kita menggunakan Adobe Illustrator, filenya yang kita simpan .ai dan lain sebagainya. Tapi kalau gambar bitmap pada umumnya akan memiliki format JPEG, BMP, GIF, PFF, dan PNG. Jadi gambar yang tidak bisa apa istilahnya, bukan diolah lagi, tapi akan sulit mengolahnya. Kemudian nyaman dipakai untuk melayout, ya seperti yang saya bilang tadi, mudah untuk mengubah atau memanipulasi gambar vektor. Kalau gambar bitmap itu manipulasinya hanya diberi efek, shadow, shading, kontras, brightness, dan lain-lain. Ukuran file yang dihasilkan kecil karena tidak dipengaruhi pixelnya. Kalau bitmap itu dipengaruhi pixel, jadi semakin tinggi pixelnya semakin besar juga ukurannya. Yang terakhir, kualitas grafik tak tergantung pada pixel. Nah, itu yang tadi. Kemudian kita lihat perbandingan logo Twitter. Untuk melihat perbandingan secara real ya, gambar vektor dan bitmap. Itu ada sebelah kiri gambar vektor 100%, tidak di zoom ya, tidak di zoom 100%, maksudnya tidak di zoom. Saat di zoom dia akan sama, tidak pecah. Berbeda dengan gambar bitmap, saat di zoom 300% dia akan pecah dan akan terlihat dotnya atau tersusun dari beberapa titik tadi. Itulah perbedaan yang mudah kita kenali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, mohon maaf. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sehat selalu. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.